Pertama, pertanyaannya saya, Anda pernah hamil nggak sebelumnya? Kadang ada orang hamil, setelah hamil nggak punya anak bertahun-tahun, ada. Atau ada setelah nikah, lama nggak punya anak. Ya, lama nggak punya anak. Pertama, anak termasuk rezeki dari Allah. Dan Allah adalah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, kita harus yakini semua itu dari Allah. Tetapi kita juga mengambil sebab. Mayoritas sebab masalah yaitu yang diistilahkan kurang subur, infertil, atau bahasa kasarnya mandul, ya, kasar tuh mandul deh. Ya. Nah, rata-rata penyebabnya dari apa? Nanti di dalam buku kita ada, insya Allah. Buku judulnya La Tai'as, jangan putus asa. Syifa'uka qarib, kesembuhan kamu sudah dekat. Biar yang mandul seneng, insya Allah. Ya, yang sakit juga seneng, harapan baik. Nah, jadi di otak kita, ya, di otak kita ada kelenjar hipofisis, ada kelenjar pituitari. Ya, ini pituitari, dikenal dengan master of gland, rajanya kelenjar. Pituitari inilah yang mengendalikan hormon. Termasuk apa? Hormon pada kesuburan laki-laki dan wanita. Nanti ada FSH, ada LH, ada progesteron, ada estrogen, ya. Pada laki-laki ada testosteron, ya. Terus kalau progesteron terlalu tinggi, jadinya mandul, ya. Kalau progesteron yang spesial pada wanita di sini tinggi, akhirnya bermasalah. Di sini kalau ada FSH tinggi, follicle stimulating hormone tinggi, akhirnya apa? Kata kedokteran modern di Arab, mereka menyebutkan akan membunuh sel ovum. Sel telur akan dibantai oleh hormon ini. Ya, ini tuba falopi, ya, ini ovarium, indung telur, ovarium. Ovarium ini ketika ada wanita subur akan mengeluarkan ovum. Ya, kalau ovum nggak ada yang buahi, setelah ovum keluar nanti ada namanya corpus luteum. Dia akan mengeluarkan hormon untuk apa? Untuk meluruhkan rahim, sehingga terjadi apa? Terjadi haid. Kalau nggak ada yang buahin, ini keluar, dinding rahim akhirnya luntur, sudah terjadilah haid. Ya, coba bagaimana Allah ciptakan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masalah rahim Allah ciptakan kesempurnaan. Kemudian kalau ada sperma yang masuk di tuba falopi, terjadi pembuahan, corpus luteum akan mengeluarkan hormon untuk bikin rahim tebal. Tujuannya untuk apa? Jika sudah terjadi ovum dan sel sperma ketemu, terbentuk zigot ini tertanam di rahim. Kemudian menancap di dinding rahim. Karena menancap, keluarlah kadang perdarahan ketika di awal hamil. Sini mulai tertanam. Tapi kalau orang keguguran, kenapa? Dinding rahimnya terlalu tipis. Ada orang kadang nggak bisa hamil. Kenapa? Dinding rahimnya terlalu tebal sehingga dinding rahimnya kecil. Nggak mungkin, ya. Dan ini semua kasus kista, kasus miom di rahim, juga kasus endometrium, kasus seperti anggur di rahim, semua tingkah laku hormon di sini. Ini semua kacau karena apa? Karena kita kacaunya kenapa? Ada bioritme kita yang terganggu. Gara-gara apa? Bioritme pada hormon, pada kesuburan terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara makanan yang kacau. Kacaunya apa? Kacaunya pertama, kombinasinya nggak bener. Kacaunya
jam makannya nggak bener, kacaunya jenis makanannya yang nggak sehat, makanan minuman instan terus. Berarti obatnya apa untuk menormalkan hormon? Perbaiki ini semua. Niscaya dengan izin Allah hormon akan baik. Obat hormon paling murah, ya, alami lagi. Barakallahu fikum. Jadi untuk mandul, untuk kasus yang lama nggak punya anak, obati 3 hal ini. Kemudian konsumsi, kata Ibnu Qayyim dalam kitab ini disebutkan, yaitu konsumsi tal'an nakhil, serbuk kurma. Catat untuk kaum yang mau promil, serbuk kurma beli 1 wadah harganya 50-70 ribu. Ambil setengah sendok teh, kasih madu, seduh air hangat, jangan air panas, air hangat aja. Setelah agak dingin baru madu ya. Madu jangan dicampur air hangat atau air panas, rusak. Jadi apa? Seduh setengah sendok teh sampai 1 sendok teh dengan air hangat, biarin 10 menit, kasih madu, baru diminum. Diminum kapan? Diminum ketika pagi hari dan diminum ketika, permisi, kata Ibnu Qayyim, sebelum hubungan intim. Ya, sebelum hubungan intim. Kenapa? Karena serbuk kurma sifatnya dingin. Orang mandul rata-rata sifatnya panas. Karena sifat panas kombinasi yang berlebihan, panas ketemu panas, hormon kacau. Hormon kacau sampai berefek kepada mandul. Barakallahu fiik. Insyaallah itu ya. Tambah lagi?